Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat assignment di e-learning. Assignment adalah salah satu activities di e-learning kita gunakan untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Untuk membuatnya, kita masuk ke halaman course yang kita punyai, lalu kita klik Turn Editing On, supaya kita bisa mulai melakukan pengaturan. Kemudian kita pilih topik di mana kita mau membuat assignment-nya. Lalu kita klik Add an Activity and Resource. Maka kita akan muncul di halaman ini. Kita masukkan assignment name, lalu description. Kemudian kita centang display description on course page supaya dia bisa muncul di dalam halaman course. Kemudian kita attach file. Misalnya kita menginginkan mahasiswa menggambar dan kita berikan acuan gambarnya, kita pilih gambar yang kita jadikan contoh, lalu dia akan muncul di sini. Kemudian kita atur availability-nya, tanggal berapa assignment ini mulai bisa diakses, kemudian due date, tanggal berapa terakhir bisa dikumpul, supaya tidak terlambat. Bila kita atur cut off date-nya lebih panjang daripada due date, maka mahasiswa setelah due date masih bisa mengumpulkan tugasnya, akan tetapi ditandai sebagai terlambat. Selanjutnya pilihan Remind Me to Grade By itu adalah pengingat bagi dosen untuk menilai mahasiswanya. Lalu ada pengaturan-pengaturan lain di bawahnya, seperti submission types, bisa berupa online text atau dia harus upload file submission. Ada pilihan maximum number of uploaded files, kemudian maximum submission size. Biasanya kita biarkan default semuanya ini. Untuk accepted file types, kita biarkan tidak usah di selection, supaya mahasiswa itu bisa upload dengan berbagai modalitas yang dia punya. Di sini kita bisa atur pilihan feedback, kemudian banyak lagi pilihan lainnya, ada submission setting, group submission settings, notification grade, common module settings, restrict access, activity completion, dan lain-lain. Itu bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk submission setting, saya mengharapkan mahasiswa mengklik submit button. Kalau kita bingung pengaturan ini untuk apa, kita bisa klik tanda tanya yang di sebelah kiri di setiap pengaturan. Untuk model grup biasanya saya pilih visible groups, kemudian yang lain-lainnya sudah biarkan saja secara default, lalu save and return to course. Ini hasilnya, kita coba klik tugas gambar. Kita bisa lihat di sini ada grading summary. Sudah terlihat partisipannya ada 2, tapi belum melakukan apapun dan belum submit apapun. Saya masuk sebagai mahasiswa dan saya mencari tugas yang telah diberikan dosen tadi. Saya menemukan dan saya klik. Ini adalah tampilan editing submission untuk mahasiswa memasukkan tugas. Di atas ada link screenshot, itu bisa diklik untuk download sebagai acuan gambar mahasiswa. Kemudian mahasiswa bisa langsung upload di tempat ini dengan klik yang sebelah kiri atas, lalu pilih file, pilih gambar, lalu upload. Selanjutnya save.
Kita lihat submission statusnya itu draft not submitted karena memang kita belum klik tombol submitted di bawah. Dari pengaturan yang kita buat, di sana tertulis bahwa ketika assignment ini disubmit, maka tidak bisa mengubah apapun lagi. Setelah submit, mahasiswa harus klik continue to confirm submission. Di sini kita bisa lihat submission statusnya sudah berubah menjadi submitted for grading. Ini saya sudah masuk ke halaman dosen kembali, kemudian melihat grading summary. Terlihat bahwa needs gradingnya sudah 0 karena saya tadi sudah memberikan nilai bagi yang mengumpulkan. Kalau kita klik view all submission, maka bisa terlihat semua di sini, segala statusnya. Ada yang sudah dinilai, kemudian tanggal berapa, submissionnya udah terlihat semua, kemudian komen, feedbacknya bagus sekali, final grade-nya berapa, dan satu ini belum melakukan submission sehingga belum bisa di-create. Ini ada pilihan edit, kita bisa update grade, kemudian ada pilihan-pilihan yang lainnya. Misalnya kita klik update grade, berarti kita bisa melakukan perubahan terhadap nilainya. Kita bisa lihat contoh cara melakukan penilaian. Di bagian atas ini biasanya kan ada hasil tugas mahasiswa, misalnya dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa berikan coret-coretan di sini langsung, ya. Kemudian kita bisa berikan nilai di sini di kotak ini. Lalu kita bisa berikan feedback komen di sini. Selanjutnya kita save. Seperti itulah cara pemberian grade. Kemudian kita balik lagi. Sekarang saya masuk kembali sebagai mahasiswa yang tugasnya sudah di grade. Kemudian diklik tugas gambar dan dilihat submission statusnya sudah berubah menjadi graded. Lalu di bawahnya ada feedback, saya bisa lihat nilai saya, kemudian feedback comments. Nah, itulah cara kita memberi dan menilai assignment kepada mahasiswa. Sampai bertemu di video selanjutnya.